Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ahayat, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis dan organogenesis pada tumbuhan. Nah, apa itu embriogenesis? Menurut West dan Harada, embriogenesis merupakan proses regenerasi tanaman melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan terbentuknya masa pro-embriogenetik, diikuti pembentukan embrio, maturasi atau pematangan, desikasi atau pengeringan, dan proses pertumbuhan tanaman regeneran. Perkembangan yang berlangsung selama embriogenesis terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama, zigot mengalami poliorasi apikal basal, sel apikal yang kecil dengan sitoplasma kental, dan sel basal yang besar dengan sitoplasma encer. Nah, sel basal akan membentuk struktur berumur pendek yang disebut suspensor, sedangkan sel apikal akan menjadi embrio. Yang kedua, tahap globuler. Embrio berupa kumpulan sel dengan struktur berbentuk bundar. Yang ketiga yaitu tahap hati. Embrio bertambah massa dan jumlah selnya serta membentuk cekungan di bagian apikal sehingga strukturnya menyerupai hati. Yang keempat yaitu tahap torpedo. Tahap ini merupakan tahap awal ketika prekursor dari kotiledon, akar, dan batang mulai dikenal. Yang kelima tahap kotiledon. Kotiledon ini memanjang pada Magnoliopsida. Ada 2 kotiledon yang mengalami perkembangan, sedangkan Liliopsida hanya 1 kotiledon atau sketelum yang berkembang. Nah, selanjutnya ada embriogenesis pada dikotil. Contohnya pada Kapsela bursa-pastoris, yaitu zigot membelah asimetrik membentuk sel terminal atau apikal yang kecil dan sel basal lebih besar. Gambar pada bagian 1b. Sel terminal selanjutnya berkembang menjadi embrio, sedangkan sel basal selanjutnya membelah melintang membentuk suspensor. Sel terminal membelah memanjang membentuk proembrio tetrat. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar C. Untuk suspensor membelah melintang beberapa kali. Pada gambar bagian D, sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus. Dengan bidang pertama, yaitu pada tahap ini, proembrio berada pada tahap kuadran. Gambarnya pada bagian E. Dan di setiap sel kuadran membelah melintang menghasilkan stadium oktan. Gambarnya pada bagian F. Dan setiap oktan membelah periklinal menghasilkan protederm di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Sel sebelah dalam akan membentuk meristem dasar, sistem prokambium, dan hipokotil. Nah, pada tahap ini berada pada tahap globular. Gambarnya pada bagian H, I, J, K. Nah, embrio tahap globular ini kemudian mengalami pendataran di bagian apex. Pada tahap ini, embrio pada tahap jantung. Selanjutnya, pada gambar bagian L. Nah, selanjutnya pada tahap embrio kotiledon. Pada kedua sisi embrio, tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan bagian tengah, sehingga membentuk embrio tanpa torpedo. Gambar pada bagian A, pemanjangan ini terus terjadi membentuk embrio tanpa kotiledon suspensor, membantu embrio masuk ke dalam endosper untuk mendapatkan makanan. Gambar pada bagian B. Di sini dapat dilihat suspensor sudah mulai mengecil. Selanjutnya embriogenesis pada monokotil, yaitu pada najas. Nah, zigot membelah melintang yang asimetris membentuk sel apikal yang kecil dan sel basal yang besar. Sel basal membesar tanpa membelah membentuk haustorium sel tunggal. Seluruh embrio berasal dari sel apikal. Sel apikal membelah melintang menjadi 2 sel, yaitu pada gambar bagian C dan M. Nah, sel D membelah melintang pada bagian M dan C, membentuk embrio tahap 4 sel atau tetrat yang linear pada gambar bagian B. Nah, pada sel C ini dan M terjadi 2 kali pembelahan vertikal membentuk 2 deret, sel masing-masing 4 buah sel. Nah, pada gambar bagian C, bagian Q terdiri dari 4 sel yang disebut kuadran. Nah, kuadran Q ini membelah perkinal membentuk 4 sel luar bakal dermatogen mengelilingi 4 sel aksial. Nah, pada gambar bagian E, sel pada deret M membelah vertikal dan memanjang, kemudian membentuk proembrio tahap globular, yaitu pada gambar bagian F. Proembrio menjadi berbentuk oval, bagian tengah membentuk pembula, lerom pada gambar bagian G. Nah, pada bagian Q terjadi pembelahan yang lebih cepat dari sel di sebelahnya, yang
Pertumbuhan yang cepat pada Deretki membentuk kotyledon tunggal, gambar bagian H. Sisi yang lain pertumbuhannya lambat dan tumbuh menjadi femula epikotil atau intial apex pada gambar bagian I. Sel suspensor memanjang dan mendorong sel embrional keluar dari archegonium dan masuk ke dalam jaringan pada perut halus betina untuk selanjutnya melakukan pertumbuhan. Keempat sel suspensor membelah memanjang sehingga terpisah satu dengan yang lainnya. Masing-masing sel suspensor memiliki satu sel embrional pada ujungnya yang membelah secara cepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.